Di masa itu, Buhairah kemudian mengatakan kepada anak buahnya yang berkhidmah di gereja, wahai semua anak-anakku, santri-santriku, aktivis-aktivis gerejaku, siapkan makanan paling enak. Ada orang spesial mau datang ke gereja kita. Allahumma shalli. Allahumma shalli. Allahumma shalli ala sayyidina. Buhairah pun berkata, aku telah menunggu orang yang dijanjikan di akhir zaman. Ciri-cirinya cuma satu. Jika dia berjalan, di atasnya ada awan. Dialah Nabi yang aku tunggu-tunggu. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi basyarana biwiladati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ja'alana min ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidil wujud Sayyidina Ahmad Sayyidina Muhammad wa ala alihi wal mahdi khalifatihi wa sallim. Amma ba'du. Gimana, ngantuk? Colek temannya, ada yang ngantuk-ngantuk tuh, kasihan, capek kali ya. Ya, jangan dibully ya, dibangunin ada colek ya. Mau denger cerita enggak? Mau. Ya udah, yang tidur dibangunin tuh, bangunin yang tidur. Tarik napas panjang-panjang. Kita tuh ngantuk karena oksigennya kurang. Maka biasakan nafas itu agak sedikit panjang, agak dalam. Itu ya. Adinda ini kalau bernafas itu cuma keisi 10-20%, paru-parunya gede, 2 lagi kiri kanan. Penyakit kok yang disebabkan virus corona itu karena biasanya pernafasannya nggak kuat. Maka kuat-kuat. Kalau bisa di sini ada latihan pernafasan. Moga nanti dipersiapkan ya para ustadz, para pengurus. Yang sama-sama kita hormati pimpinan yayasan, Pak Dr. Cepi ya. Kemudian para asatidz, para masyaikh, para kiai, dan yang terkhusus spesial Adinda, para siswa, siswi, santriwan, santriwati. Insya Allah besok hari santri. Maka saya sampaikan selamat hari santri nasional. Untuk semua para santri, ya, mari kita bacakan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Dulu-dulu nggak ada hari santri, baru belakangan ini ada hari santri, dan ini keberkahan bagi kita semua. Dan Adinda harus tahu, negara ini banyak hutang kepada para santri. Yang mendirikan negeri ini dulu adalah para santri. Cuma beberapa yang bukan santri, sedikit sekali ada beberapa nasionalis, cuma satu yang non-muslim. Tapi para santri itu hatinya luas, nggak saklek, nggak ekstrim. Maka mereka bisa hidup berdampingan dengan siapa saja.
Tapi hari ini ada yang bukan santri, ngaku ahlus sunnah, lalu dia membid'ahkan, menyalahkan sesama ahlus sunnah. Itu bukan santri ya. Kalau dulu ada santri kalong, kalau ini santri kampret ya, kurang gede. Ini menyedihkan itu ya, sangat menyedihkan. Kok ada orang beragama Islam membid'ah-bid'ahkan sesama muslim, nyalah-nyalahin cuma karena maulid. Baik, kita dengar cerita ya. Suatu kali kakek dari Nabi Muhammad yang bernama siapa kakeknya? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bernazar. Apa nazarnya? Law wulida li 10 abna la nahartu ahad minhum. Seandainya aku mendapatkan 10 anak, lahir 10 anak, aku akan menyembelih ke yang 10-nya. Jadi yang ke-10, yang paling kecil disembelih. Maka lahirlah Haris, lahirlah Uqail, lahirlah Abu Lahab, lahirlah macam-macam Abu Talib, sampai terakhir yang ke-10 lahir namanya Abdullah. Abdullah bin Abdul Muttalib. Maka Abdul Muttalib pun membawanya ke Ka'bah. Sampai di Ka'bah itu anak Abdullah udah mau disembelih. Tiba-tiba diselamatkan oleh saudaranya dibawa lari. Maka datanglah kaum Quraisy kepada Abdul Muttalib. Kaum Quraisy itu suku besar, suku yang menaungi Abdul Muttalib. Jadi Abdul Muttalib itu ayahnya namanya siapa? Hashim. Nama saya siapa? Ar-Razi Hashim. Mirip ya, namanya doang. Bani Hashim itu disebut di bawah naungan Bani Quraisy. Berarti Abdul Muttalib di bawah naungan Bani Quraisy. Datanglah orang Quraisy semua. Abdul Muttalib, itu anak kamu kenapa mau disembelih? Kata beliau, saya nazar. Nazarku tidak boleh dibatalkan. Lalu, apa kata orang-orang Quraisy? Tunggu wahai Abdul Muttalib. Kita undi saja. Kita undi. Gimana ngundinya? Siap, dikasihlah 10 dari anak itu, 10 kendi. Siapa yang ada isinya di situ, ketika diputar, berarti dia nanti akan disembelih. Maka dibagilah. Ternyata yang dapat kendi yang ada isinya siapa? Abdullah. Ya udah, akhirnya Abdul Muttalib tetap mau menyembelih. Apa kata orang Quraisy? Baiklah. Ya. Kalau begitu kita undi lagi. Nanti sekali undi, kalau masih dia yang terpilih, kami ganti 10 domba. Jadi supaya nggak disembelih diapain? Diganti dengan 10 domba. Diundi lagi. Ketemu lagi nama Abdullah. Diganti lagi 10 domba. Udah 20. Diundi lagi. Masih Abdullah. Diganti lagi jadi berapa? 30. Pusing orang Quraisy. Tapi Quraisy ini karena banyak juga yang kaya, mereka bilang, teruskan, ini cucu kita, nggak boleh dibunuh, nggak boleh disembelih. Undi lagi, sampai diundi ke yang 10 kali. Berarti 10 kali 10 berapa? 100 domba. Jadi harganya Abdullah itu 100 domba. Akhirnya yang ke-10 kali tidak lagi diteruskan undiannya karena namanya sudah hilang. Bukan ke beliau lagi.
Abdul Muttalib pun tidak jadi menyembelih siapa? Abdullah. Besarlah Abdullah. Maka Abdullah ini dapat gelar Az-Zabih As-Sani. Orang yang akan disembelih yang nomor 2 dari keturunan Ibrahim. Yang pertama siapa? Pinter ya. Sayang nih, saya nggak bawa rida nih. Kalau ya saya kasih hadiah nih. Yang bisa jawab saya kasih hadiah biasanya ya. Baik. Jadi yang pertama Nabi Ismail. Jadi disembelih nggak Nabi Ismail? Nggak jadi. Abdullah pun tidak jadi disembelih. Abdullah kemudian jadi dewasa. Abdullah kemudian menjadi pedagang. Setiap kali musim dingin, ia belanja ke wilayah selatan karena agak hangat. Ketika musim panas, dia berangkat ke utara, ke wilayah Syam, wilayah Suriah, bahkan ke wilayah Busra, ke wilayah Syam, dan berbagai wilayah di utara. Masih muda, tapi sudah keluar masuk negara orang. Ini Adinda ini sudah berapa kali ke luar negeri? Belum banyak ya? Belum ya? Apalagi udah kena COVID. Udah gak sempat kemana-mana. Abdullah sudah bolak-balik ke luar negeri. Dalam perjalanannya, mau pulang, dia bertemu seorang perempuan. Perempuan ini hafal kitab suci Taurat. Dan doa-doanya sakti. Ketika melihat Abdullah, apa kata si perempuan? Wahai hamba Allah, datanglah ke rumahku, aku berminat kepadamu. Wah, ini perempuan berani juga ya. Berani dia sama laki. Ada yang berani gitu nggak? Sekarang nggak berani, entah kalau seneng pasti berani. Ditariklah dia ke rumah. Masuklah ke dalam rumah Abdullah. Ke rumah si perempuan itu Abdullah. Di dalam rumah si perempuan itu ingin menggoda Abdullah. Ingin merayu supaya Abdullah mau menikahinya. Tiba-tiba Abdullah gak nyaman, perasaannya hilang. Di saat itulah dia kemudian loncat dari rumah, keluar dari rumah itu. Dan dia kabur dari perempuan, padahal perempuan itu cantik. Sebagaimana kaburnya orang daripada melihat hantu. Emang hantu ada? Ya, hantu, lari gak? Kita lari kalau disebut begitu. Meskipun hantunya belum jelas ada. Kabur dia. Cepat-cepat dia pulang. Ternyata di rumah sudah disiapkan kenduri. Sudah disiapkan akad nikah antara Aminah binti Wahab dengan Abdullah. Siapa yang menyiapkan? Abdul Muttalib. Apa kata orang Quraisy? Ayo kita nikahkan anak ajaib yang sudah kita habiskan harta kita 100 domba untuknya agar hidup dengan perempuan terbaik dari suku Zuhriyah, yaitu Aminah binti Wahab. Maka disebutlah beliau Aminah Az-Zuhriyah. Itu perempuan paling cantik di zamannya dan paling mulia karena Wahab adalah pemimpin kaum. Pemimpin kaum Zuhriyah. Dinikahilah mereka. Dan dalam beberapa hari, Aminah langsung hamil. Hebat gak tuh? Ya. Pindahlah apa yang tadi dilihat oleh si perempuan yang hafal kitab Taurat. Si perempuan itu ternyata melihat di wajah Abdullah ada nur. Maka dia langsung tarik Abdullah dan minta Abdullah untuk melamarnya. Tapi Abdullah sudah dinikahkan dengan Aminah. Aminah pun sudah dinikahi oleh Abdullah. Akhirnya berpindahlah nur dari Abdullah kepada Aminah. Di saat itulah Abdullah kemudian berdagang lagi. Lewat lagi dekat rumah si perempuan yang dulu menggoda dia. Apa yang terjadi? Abdullah kemudian sekarang mencoba mendekati rumah perempuan itu. Tapi perempuan itu buka pintunya dan dikatakan, kok Abdullahnya beda dengan Abdullah yang kemarin? Maksudnya apa? Jadi Abdullah nanya,
Apa maksudmu? Aku adalah Abdullah yang engkau kemarin minta menikah. Jawaban daripada si perempuan. Beberapa hari yang lalu, ra'aitu fi wajhika nuran. Beberapa hari yang lalu aku melihat di wajahmu cahaya. Aku tidak tahu cahaya apa itu. Tapi aku ingat dalam kitab suci juga dikatakan bahwa seorang nabi akhir zaman, ayahnya mempunyai tanda cahaya di wajahnya. Tapi al-an ma ra'aitu fika. Zahaba anka nuruh. Sekarang nurnya telah pergi. Aku tidak berminat lagi kepadamu. Tutup pintu, dikunci sama dia. Abdullah pun jalan, bingung. Ada apa gerangan? Teruslah Abdullah bergerak. Beliau kemudian berdagang berbulan-bulan. Ternyata ajal pun datang. Di tengah jalan beliau wafat. Belum sempat pulang, belum sempat melihat istrinya hamil, belum sempat melihat anaknya dikandung, belum sempat melihat anaknya lahir. Abdullah sudah wafat. Jadilah Aminah ibu yang janda. Janda ditinggal mati oleh suaminya. Kira-kira adik-adik ini kalau begitu sedih nggak? Berarti Nabi Muhammad ini makhluk yang paling sedih sebenarnya. Tapi beliau bukan orang biasa. Allah ingin suatu rahasia yang lain. Nabi Muhammad disebut ummi, biar tiada yang mengajarinya. Seandainya Nabi Muhammad itu ada ayahnya, orang akan menuduh Nabi Muhammad itu diajarkan ayahnya. Maka Nabi Muhammad dibuat oleh Allah tidak punya ayah lagi. Setiap malam, setiap pekan, setiap minggu, setiap bulan, selama 9 bulan, Sayyidah Aminah setiap kali tidur bermimpi didatangi oleh makhluk-makhluk suci. Ada kalanya Nabi Adam, ada kalanya Nabi Nuh, ada kalanya nabi-nabi yang lain sehingga tidak disebutkan satu persatu. Ibrahim, Musa, Isa. Terkadang didatangi oleh malaikat dan malaikat membawa makanan. Ketika dulu Nabi Isa dikandung oleh ibunya Maryam, Maryam dimanjakan oleh makhluk-makhluk di langit dengan buah-buah dari surga. Maka Sayyidina Muhammad yang dikandung oleh Aminah pun dimanjakan oleh Sayyidina Jibril. Dibawakan buah-buah surga, dibawakan kenikmatan-kenikmatan surga. Meskipun Aminah tidak punya suami, tapi dia hampir tiap malam melihat keajaiban dalam mimpinya. Apa kata Nabi Adam ketika masuk ke dalam mimpi Aminah? Wahai Aminah, kamu sedang mengandung Sayyidul Alamin, penghulu alam semesta. Jika engkau melahirkannya, fasammihi Muhammadan, maka namakanlah dengan Muhammad. Besok-besok datang lagi Nabi Nuh dalam mimpinya. Apa kata Nabi Nuh? Wahai Aminah, kamu akan melahirkan penghulu para nabi dan rasul. Jika dia lahir, maka namailah Muhammad. Besok-besok datang lagi Nabi Ibrahim. Begitulah terus sampai beliau mau melahirkan. Ketika melahirkan, Allah kembalikan ruh Sayyidah Asiyah dan Sayyidah Maryam. Sayyidah Asiyah dan Maryam menjadi bidan mereka. Akhirnya lahirlah Nabi Muhammad tanpa berdarah-darah. Inilah keanehan di alam semesta. Apa kata Sayyidah Aminah? Ketika engkau aku lahirkan Muhammad, aku tidak melihat darah, tapi aku melihat cahaya. Cahaya itu tembus menerangi kaisar-kaisar, kekaisaran yang ada di Rum. Dinasti-dinasti yang ada di Persia. Dinasti Persia di zaman itu meliputi daerah Hijaz sampai ke Yaman, sampai ke Iran, ke Irak, sampai ke India. Semua terbuka, terlihat oleh Sayyidah Aminah. Ini saya mau tanya, kalau kita sekarang duduk di sini bisa ngelihat Malaysia nggak? Nggak bisa. Aminah saat melahirkan Nabi Muhammad melihat sekitar Arab, bahkan sekitar dunia. Ajaib nggak tuh? Karena yang dikandungnya sang ajaib, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih mulia Maryam atau Aminah?
Lihat dulu siapa yang dikandungnya. Siapa yang dikandung Maryam? Nabi Isa. Siapa yang dikandung Nabi Sayyidah Aminah? Siapa yang mulia Aminah atau Maryam? Aminah. Oke, paham? Maka adalah syair teman-teman dari Mesir ya. Semulia-mulia, senikmat-nikmat ibu, khairun nisa, sebaik-baik perempuan, itulah yang melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Dan Nabi kemudian mengatakan wulidtu mahtuna. Nabi Muhammad mengatakan aku terlahir sudah disunat. Ada nggak yang dilahir udah disunat? Ya, disunat umur berapa, Dek? Udah disunat belum? Belum ya? Udah ya. Ada yang belum disunat? Jadi rame nih Pak Dokter. Bagi laki-laki wajib ya disunat, bagi perempuan tidak wajib ya, dianjurkan. Jadi kalau perempuan jangan ditanya, cuma dianjurkan. Apa kata beliau? Coba dihafalkan hadisnya. Wulidtu makhtuna. Aku terlahir sudah sudah dikhitan. Siapa nabi yang pertama kali dikhitan? Nabi Ibrahim pinter. Kita mau tanya, Yesus Nabi Isa dikhitan nggak? Tahu dari mana? Nabi Isa dikhitan. Kalian tahu nggak Yahudi dikhitan? Udah ketemu orang Yahudi belum? Belum. Sebenarnya di Indonesia ada sebagian keturunan Yahudi, tapi tidak populer. Indonesia menutup kat dengan Yahudi. Tapi sebenarnya ada keturunannya di sini. Mereka diam-diam, ya, karena orang Indonesia benci dengan Yahudi. Karena Indonesia kebanyakan Muslim tidak senang dengan Yahudi. Waktu saya jalan-jalan dakwah di Paris, saya jalan di komplek Yahudi. Jalan kita di komplek Yahudi. Begitu dia masuk ke Al-Quds, Yerusalem, saya ketemu orang-orang Yahudi. Tapi saya nggak meriksa, ya. Masa saya periksain celana aja? Enggak lah. Orang Yahudi kita tanya, laki-lakinya dikhitan enggak? Dan mereka mengatakan, kami wajib dikhitan. Karena ini sunnah Nabi Ibrahim, ajaran Nabi Musa. Nabi Isa atau Yesus itu Bani Israel. Itu juga dikhitan. Maka kenapa umat Nabi Muhammad lebih dekat kepada Nabi Isa daripada umat Nasrani? Karena umat Nabi Muhammad laki-lakinya dikhitan. Ini baru fisik nih. Ini gampang nih kalau mau debat-debat interfaith ya, debat antaragama. Kita nggak bilang Kristen ya, kita bilang apa? Nasrani. Nabi Isa nyembah siapa? Kalau Nasrani nyembah siapa? Gimana tuh? Jadi siapa yang lebih dekat ke Nabi Isa? Umat Muhammad SAW atau umat Nasrani? Ya. Nabi Isa Tuhannya berapa? Umat Nasrani Tuhannya berapa? Ada satu kelompok Unitarian namanya, mereka Tuhannya satu, tapi itu kelompok minoritas. Baik, kembali ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad kemudian beliau dewasa, mulai lahir, belum dewasa, baru beberapa hari. Orang Arab dulu punya tradisi, kalau anak lahir disusui kepada ibu susu. Disebut ummur radha'ah. Apa disebut? Ummu radha'ah. Radha'ah artinya susu. Ini dulu nyusunya pakai apa? Susu sapi. Jadi saudara susunya sapi. Enggak apa-apa juga kok ya. Ada tradisi begitu. Maka Nabi Muhammad kecil,
diserahkan kepada ibu susu. Tapi ini panjang ceritanya sebelum dapat Aminah. Waktu itu ada pasar khusus untuk memilih ibu susu dan anak susuan. Itu pasar luar biasa ramai. Datanglah ibu-ibu muda dari mana-mana dengan suaminya. Datang juga seorang orang-orang Mekah ke tempat itu dengan anak-anaknya. Nabi Muhammad ini karena beliau yatim. Berarti ibunya janda dan tidak punya kekayaan. Berarti disebut miskin. Enggak ada yang minat dengan si anak ini karena bayarannya kecil. Bayarannya kecil. Setiap ada ibu bawa anak, dia bawa dinar dirham banyak. Berebutlah orang untuk mengambil anak itu. Datang lagi ibu dari gang mana, dari bukit mana, semuanya ada yang ngambil. Ibu susu yang datang dari luar kota Mekah ingin mengambil semua. Tapi semuanya tidak ada yang cocok dengan Nabi Muhammad. Ada satu kali dicobain Nabi Muhammad ke seorang ibu, beliau nggak mau. Bahkan si ibu juga nggak minat. Duitnya dikit. Pindah lagi ke ibu yang lain, Nabi Muhammad juga nggak mau. Si ibu susu calonnya juga nggak mau. Terakhir sisalah satu orang, dia pernah pulang nggak bawa apa-apa, ya sudah itu aja yang dibawa si Muhammad bin Abdullah, bapaknya sudah nggak ada. Dibawalah semua ibu-ibu susu sudah berangkat ke kampung Sa'diyah, ke kampung mana-mana. Mereka sudah berangkat dari tengah siang. Ini sudah hampir sore, tapi belum dapat juga. Maka diambillah oleh Halimah Sa'diyah anak yang ini. Anak dari Aminah yang bernama Muhammad. Diambillah ini anak. Dan dikatakan bayarannya nggak banyak, Neng, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Ya dibawa aja. Halimah itu perempuan yang kurus. Ontanya juga kurus. Sedangkan ibu-ibu yang lain, badannya gemuk-gemuk. Ontanya gemuk-gemuk. Kira-kira kalau orang gemuk, mohon maaf ya. Mohon maaf yang gemuk. Jangan ngerasa. Yang gemuk sama yang kurus lari duluan mana nyampe? Serius. Jangan tersinggung ya. Tapi kalau kedinginan, yang kurus menggigil. Yang gemuk, enak dia. Ya. Benar. Kalau siang-siang, yang kurus nggak kegerahan. Yang gemuk, ngipas mulu. Ya nggak apa-apa ya, salah kalian banyak makan. Halimah Sa'diyah badannya kurus, ontanya pun kurus. Dia bawa itu anak pakai onta yang khusus. Yang duluan ontanya gemuk, ibu susunya gemuk. Biasanya orang baru melahirkan gemuk gak? Tanya ibu-ibu yang sudah pernah melahirkan. Benar Bu ya? Bapak-bapak yang udah punya istri melahirkan, benar. Biasanya ibu-ibu, istri-istri pada gemuk. Tuh gara-gara kalian tuh ibunya jadi gemuk. Tapi Halimah Sa'diyah melahirkan anak, dia tetap kurus. Maka dia berjalanlah. Tanpa dia sadari, dia sudah berpas-pasan dengan orang yang tadi jalan duluan. Bingung dia, lah kenapa kok bisa duluan? Secara zahir, dia kurus, ontanya kurus. Secara batin, dia membawa Sayyidul Alamin, penghulu alam semesta. Girangnya onta, karena onta mengerti siapa yang dibawa. Apa kata Nabi setelah Nabi besar? Nabi mengatakan, tidaklah ada makhluk di bumi dan di langit, kecuali dia mengenalku. Dari kecil sampai besar, semua makhluk mengenal Nabi Muhammad. Maka onta ini mengenal Nabi Muhammad. Jadi ternyata onta ini dari tadi waktu di Mekah, setiap kali Halimah mendekat kepada seorang anak, ontanya gerak-gerak terus nggak mau. Ketika mendekat ke Nabi Muhammad, ontanya langsung ndiluk. Dan dia ingin bersama Nabi Muhammad. Jalan terus itu onta. Cepatnya bukan main. Bagaikan angin kalau nggak disebut kilat. Tiba-tiba sekejap sudah sampai di kampung Sa'diyah.
Heranlah Halimah, saya bawa anak apa ini? Kok cepatnya bukan main? Yang ibu-ibu gemuk, pakai onta gemuk, ontanya udah kepayahan. Apa kata si onta? Yang di atas gua kok gemuk amat? Maaf ya. Udah mau maghrib baru nyampe. Sedangkan Halimah Sa'diyah nyampe sebelum itu. Waktu sore sudah sampai. Mulailah Halimah Sa'diyah menyusui. Halimah Sa'diyah ini menyusui susah. Tanya ibu-ibu. Kadang-kadang air susu nggak bisa keluar. Susah keluar. Tapi semenjak Nabi Muhammad menyusui anaknya, anak Halimah pun ikut menikmati air susu yang satu lagi. Setiap kali disusui ke bagian kiri, dia maunya bagian kanan. Dia nggak mau bagian kiri. Maka yang kiri siapa? Saudara susunya. Jadi Nabi Muhammad cuma mau bagian kanan. Pernah diceritain ini dulu? Belum. Terus kalian maulidan ngapain? Maulid Nabi, hikmah pertama, kedua gitu ya. Ceritanya belum udah hikmah aja. Cerita dulu baru hikmah. Baca akhir surat Yusuf. Dalam kisah mereka ada ibrah. Ambil dulu kisahnya, baru simpulkan ibrahnya. Ini saran nih kepada para semua ustadz. Setiap kali PHBI, ambil cerita yang ada event kisah Nabi di situ. Itu sunnah. Ya, itu sunnah para ahli hadis. Cuma karena semuanya ahli hadis, kita nggak mungkin baca kitab hadis di depan. Baru dimulai mungkin sudah ditulis semua. Ya, wabillahi qala haddatsana Abdullah, langsung tidur semua tuh. Maka kita bawa seperti cerita. Lanjut. Mau dilanjut gak ceritanya? Serius nih? Ngantuk gak? Ayo kita teruskan ceritanya. Ternyata Halimah Sa'diyah ini punya kandang ternak tapi tidak terlalu besar. Jadi dia punya usaha beternak domba dan onta. Tapi tidak terlalu besar. Ayah suaminya Halimah, yaitu ayah susunya Nabi Muhammad, itu setiap hari berangkat, ya, berangkat ke kebun. Di sana nggak ada kebun sebenarnya ya. Berangkat ke padang rumput, mengembala apa? Mengembala domba. Semulai dari hari itu, domba yang ada di tangannya ayah susu Nabi Muhammad itu gemuk-gemuk, gampang makan, jarang sakit, semuanya sehat, dijual-jualnya mahal. Maka lama-lama rumah itu jadi berkah. Lama-lama rumah Halimah Sa'diyah menjadi sumringah, senyum tiap hari, mereka tidak pernah miskin. Mereka tidak pernah kehabisan uang. Mereka tidak pernah kehabisan susu di rumah. Mereka bahkan kelebihan susu. Mereka bagi-bagikan itu.